Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi transenden, yaitu fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural ini seperti apa sih, gitu kan ya? Jika kemarin kan kita sudah belajar tentang integral, aplikasi integral, begitu ya. Nah, berikutnya, misalkan saya berikan permasalahan integral dari x pangkat 1 dx itu berapa? Kan 1 ditambah 1 berarti 2, berarti hasilnya adalah 1/2 x kuadrat plus c. Lalu berikutnya, kalau kita mencari integral x pangkat 0 dx, maka hasilnya adalah atau integral 1 dx integral 1 dx berapa? Maka hasilnya x plus c, gitu kan. Nah, kalau seandainya integral x pangkat negatif 1 dx atau integral dari 1 per x dx, maka hasilnya berapa? Nah, ini kalau misalkan kita selesaikan menggunakan rumus antiderivatif atau integral tak tentu, itu kan tinggal ditambah 1, berarti min 1 plus 1 sama dengan 0. 1 per 0 dikalikan dengan x pangkat 0. Apakah seperti itu? Jadi hasilnya berapa? 1 pangkat 0 hasilnya apa? Nah, disinilah motivasi dari ini ya, definisi dari logaritma natural. Logaritma natural itu juga bisa dinyatakan sebagai ln, di mana definisinya adalah ln x itu sama dengan integral dari 1 sampai x 1 per t dt itu. Jadi sebenarnya kan kemarin kalau dihubungkan ya antara integral tak tentu ke integral tentu, misalkan saya punya grafik. Nah, ini adalah koordinat kartesius xy, di mana nilai y itu sama dengan 1/x. Itu kan grafiknya seperti ini ya kira-kira. Misalkan ini 1. Kan kira-kira grafiknya seperti ini. Daerah di bawah kurva ini, dia kan punya luasan gitu ya. Apa kira-kira luasannya 0? Kan tidak. Nah, ternyata luasannya itu sama dengan 1/x, atau kalau dinyatakan integral 1/x dx itu adalah ln x plus c. Nah, kalau dilihat secara kurva gitu ya, dari definisi ini, dari bentuk geometrinya adalah seperti ini. Jadi misalkan y sama dengan seperti ini adalah t dan ini y, maka luasan R di sini dari 1 sampai x itu ya, 1 sampai x di sini itu adalah ln x. Jadi ln x itu sama dengan integral 1 sampai x 1 per t dt. Seperti itu. Untuk x-nya yang lebih besar dari 0. Jadi ini untuk x yang lebih besar dari 0. Untuk x yang lebih besar dari 0 ya. Kalau seandainya, nah di sini kan 1 sampai x. Nah, kalau seandainya dari x sampai 1, maka itu adalah luasan negatif dari ln x, gitu ya. Luasan negatif dari ln x. Atau kalau bisa digambarkan ya, ln 2 itu sama dengan luasan daerah dari 1 sampai 2 seperti dt. Mudahnya seperti itu. Jika ini 1 misalkan sampai 2 sini, luasan di sini, itu nilainya hasilnya sama dengan ln 2 gitu gambarannya. Ya, jadi sudah kenal ya dengan yang namanya ln. Berikutnya kalau seandainya nilai ln-nya itu misalkan dx
dari ln X. Nah, kan turunan itu adalah balikan dari antiderivatif gitu kan ya. Nah, berikutnya kalau kita cari turunan dari ln X berarti otomatis apa? Seper X gitu kan ya. Karena integral seper X dx ln X plus C. Nah, berikutnya kalau seandainya dx dari ln mutlak X itu berapa? Ternyata dia seper X juga. Mari kita buktikan dengan definisi tanda mutlak gitu ya. Kalau X itu adalah suatu fungsi mutlak, maka definisinya X ini akan bernilai positif ketika X-nya lebih besar dari 0 dan dia akan bernilai negatif ketika X-nya kurang dari 0 gitu kan. Nah, berikutnya kalau yang ini sudah jelas ya, bahwa ln X positif itu adalah seper X. Maka kita tinggal membuktikan dx dari ln min X gitu ya. Ln min X kalau seandainya diturunkan berarti kan hasilnya 1 per min X. Kemudian dengan chain rule yang di dalam ini kita turunkan juga, min X diturunkan kan jadi negatif 1. Dengan demikian hasilnya apa? Negatif kali negatif positif, kita peroleh seper X. Atau dengan kata lain, integral seper X dx itu sama dengan ln mutlak X plus C. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya misalkan tentukan turunan dari ln, ya kita cari yang simple aja ya, x kuadrat ditambah 3x ditambah 7 gitu ya, berapa? Ya ini bisa mutlak atau bisa tanpa mutlak, tapi hasilnya tetap seper positif gitu ya, karena ini sudah jelas integral dari seper X dx adalah ln mutlak X plus C gitu ya. Dx dari ln X kuadrat plus 3X plus 7 berapa? Maka turunan dari ln sesuatu berarti kan 1 per sesuatu tersebut gitu ya. 1 per X kuadrat ditambah 3X ditambah 7. Berikutnya dengan chain rule atau aturan rantai kita turunkan yang di dalam ini. Berapa? 2X plus 3. Dengan demikian turunannya adalah 2x plus 3 per x kuadrat plus 3x plus 7. Nah, ini adalah turunan. Kalau integral bagaimana? Contoh simpelnya, misalkan integral dari x per x kuadrat plus 5 dx gitu. Bagaimana? Nah, ini bisa kita misalkan gitu ya. Misal U-nya itu adalah x kuadrat plus 5. Maka du per dx-nya berapa? 2x ya. Nah, dengan demikian dx-nya adalah du per 2x. Lalu dari sini bisa kita selesaikan integral X dibagi dengan ini U ya. Nah, dx-nya kita substitusikan nilai ini, du per 2x. X di sini bisa dieliminasi. Dengan demikian kita peroleh apa? Setengah integral dari seper U du. Nah, seper U du apa? Ini ya, ln ya. Jadi setengah ln U-nya apa? X kuadrat plus 5. X kuadrat plus 5 mutlak plus C, seperti itu. Begitu juga untuk misalkan yang trigonometri ya. Integral dari tan X dx. Nah, ini berapa? Tan X kita tahu ya bahwa tan X adalah sin X per cos X. Itu ya, dx. Nah, kita bisa memisalkan U-nya adalah cos X. U sama dengan cos X. Maka du per dx-nya berapa? Min sin X.
Dengan demikian nilai dx-nya adalah du per min sin x gitu ya. Jadi dari sini bisa disubstitusikan integral sin x per u du per min sin x. Nah, ini dieliminasi begitu ya, sehingga diperoleh integral negatif 1 per u du, atau dengan kata lain negatif apa? 1/, kalau diintegralkan apa? Ln ya, ln u-nya adalah cos x, ln cos x plus c. Seperti itu. Ya, mudah ya. Gambarannya seperti itu tentang ln. Lalu apa sifat-sifatnya ln itu ya? Nah, di sini dijelaskan ya, ada teorema A. Di sini ada berapa sifatnya ln, di mana ln 1 itu adalah 0. Jadi ln itu kurang lebih sifatnya mirip dengan logaritma. Karena apa? Ln itu sebenarnya definisinya, misalkan ln x itu adalah logaritma x. E itu apa? Bilangan natural. Nah, kita bahas berikutnya ya. Jadi ln x itu adalah log x. Dan sifat-sifat dari ln itu mirip dengan sifat-sifat logaritma. Ln 1 0, ln a per b, ln a min ln b, ln a kali b, ln a plus ln b, ln a pangkat r, r ln a. Dari untuk pembuktiannya bisa dilihat sendiri ya di sini. Nah, berikutnya fungsi lain, fungsi penting dari si ln ini apa? Nah, ini misalkan untuk menurunkan suatu fungsi yang cukup rumit. Jadi diberikan tentukan dy dx gitu ya, dari fungsi y sama dengan akar 1 min x kuadrat dibagi x plus 1 pangkat 2/3. Nah, ini kan fungsi yang cukup rumit gitu ya untuk diturunkan. Nah, kita bisa memanfaatkan si ln ini untuk menurunkan fungsi tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya ada sih, sudah dibahas di sini. Tapi lebih enak kita coret-coret ya. Jadi misalkan y sama dengan akar 1 min x kuadrat dibagi x plus 1 pangkat 2/3 gitu ya. Kita diminta menentukan dy per dx-nya berapa gitu ya. Nah, dari sini pertama ln kan kedua ruas gitu ya. Ln kan kedua ruas gitu ya. Jadi jika dilenkan kan berarti ln y sama dengan ln akar 1 min x kuadrat dibagi dengan x plus 1 pangkat 2/3. Kan seperti ini ya. Oke. Maka sesuai sifat ln atau logaritma yang biasanya kalian kenal, ini kan bisa dijadikan dipecah gitu ya, menjadi persamaan ln 1 min x kuadrat pangkat setengah dikurangi dengan ln x plus 1 pangkat 2/3 gitu kan. Atau bisa juga kita jabarkan menjadi ln y sama dengan setengah ln 1 min x kuadrat dikurangi 2/3 ln x plus 1. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini berikutnya kita bisa menurunkan terhadap x. Fungsi ini kita turunkan terhadap x. Turunkan terhadap x. Maka d dx
dari ln Y dan D dx dari fungsi ini gitu ya. Ya, saya tulis saja setengah ln 1 min x kuadrat min 2/3 ln x plus 1 itu ya. Berikutnya untuk menurunkan ddx dari ln y itu kan fungsi y diturunkan terhadap x. Nah, bagaimana caranya? Itu kan fungsi y diturunkan terhadap x. Maka kita bisa memanfaatkan apa? Chain rule atau aturan rantai. Jadi di sini d ln y dibagi dengan dy dikali dengan dy per dx gitu ya. Ini dieliminasi sama saja kan ya. Nah, chain rule-nya seperti itu. Nah, yang berikutnya bisa kita turunkan ya, ini setengah ke depan, terus ln 1 min x kuadrat. Berarti kalau diturunkan tinggal 1 per 1 min x kuadrat. Kita turunkan yang di dalam ini ya, di dalam ln jadinya min 2x gitu. Berikutnya cara menurunkan yang ini jadi apa? 2/3 ln x plus 1 diturunkan jadi 1 per x plus 1. Di dalamnya diturunkan dikalikan dengan 1 atau nggak usah ditulis sama saja ya. Nah, berikutnya dari sini kita bisa memperoleh ln turunan dari ln y terhadap y apa? Berarti 1/y ya. 1/y dy per dx sama dengan ini bisa kita eliminasi. Jadi diperoleh apa? Min x per 1 min x kuadrat min 2/3 dikali x plus 1. Berikutnya bisa kita sederhanakan ya. Ini min ya. Ya. Jadi di sini bisa kita sederhanakan, diingat kembali bahwa 1 min x kuadrat itu kan sama dengan 1 plus x dikalikan dengan 1 min x gitu ya. 1 plus x kali 1 min x. Ya. Dengan demikian kita peroleh 1/y dy per dx, kita samakan penyebutnya menjadi, karena ini sama ya, berarti apa? 3 dikalikan 1 min x kuadrat, berarti 3 dikalikan ini min 3x, yang min 2 nya dikalikan dengan dibagi ini, berarti sisanya ini ya 1 min x. Tuh. Hasilnya berapa? dy per dx sama dengan ini min 3 min kali min plus ya, plus 2x, jadinya berapa? Min x ya, tinggal min x min 2 dibagi dengan 3 dikali 1 min x kuadrat. Nah, y nya yang di sini bisa ke sini ya, dikalikan dengan y. Nah, kita tahu tadi bahwa y nya itu adalah ini ya, ini itu adalah y, jadi tinggal kita substitusikan. Nah, yang tadi ditanyakan adalah dy dx, jadi kita peroleh dy dx nya itu sama dengan min x plus 2 ya, ini didistribusikan ya, 3 dikali 1 min x kuadrat dikali dengan y nya tadi berapa? Akar 1 min x kuadrat 1 min x kuadrat dibagi dengan berapa tadi? X plus 1 pangkat 2/3. X plus 1 pangkat 2/3. Nah, seperti itu.
Ya, sama ya dengan ini. Nah, kalau ini disederhanakan lagi ya, ini dieliminasi dengan ini sehingga diperoleh hasilnya seperti ini gitu.